Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babipun Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh ta'ala majduhu wa 'azuma sya'nuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yu'ribu bihal lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiqi biha wal id'an tathbutu biha min al-imani qawaiduh wa taluhu ala ahli yakin min sirri dzalikal id'an wa tasdiqi sawahiduh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus pimpinan Majelis Cinta Bahagia. Apa benar enggak? Oh, salam cinta bahagia yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Segala puja dan milik Allah. Salat dan salam kita curahkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita yaumun ma'al Quran, sehari bersama Al-Quran, walaupun yang lebih pas bukan sehari, tapi al-hayah ma'al Quran. Kehidupan kita harus senantiasa bersama dengan Quran. Kita doakan mudah-mudahan sambil diikhtiarkan kita semua kelak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul Quran. Mengawali materi kita, mari sama-sama kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk menjadi ahlul Quran dengan sama-sama melantunkan doa khatmul Quran sebanyak 3 kali bareng-bareng. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Lebih khusyuk lagi sambil diangkat tangannya, mari sama-sama kita berdoa agar Allah takdirkan kita dan sekeluarga menjadi ahlul Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Terakhir sekali lagi biar ganjil, khusyuk, hadirkan hati kita, hadirkan pikiran kita, singkirkan handphone kita, asingkan dulu, pinggirkan Quran kita minta kepada Allah agar Allah jadikan di Ramadan, di bulan Ramadan ini sebagai mentolak, titik tolak kita kembali kepada Al-Quran secara paripurna, bukan saja menggenggamnya, tapi menguasai dalam hati dan pikiran kita, tapi juga mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita, segala orientasi kita, baik kerjaan kita,
Apapun urusan dunia kita, hobi kita, semuanya bersandar kepada Al-Quran Al-Karim. Bareng-bareng hadirkan hati, hadirkan pikiran, angkat tangannya bermunajat kepada Allah secara khusyuk. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura. Ya Allah, Allah. Allah ja'alna min ahli al-Qur'an. Wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an bukan sekedar buku panduan. Al-Qur'an bukan sekedar ayat-ayat yang untuk dibaca. Al-Qur'an bukan sekedar mas kawin yang diucapkan saat seseorang melangsungkan akad pernikahan. Ayat-ayat Al-Quran juga bukan sekedar hiasan yang menghiasi rumah kita, menghiasi dinding-dinding tembok rumah kita. Tapi lebih dari itu, Al-Quran adalah panduan kehidupan. Al-Quran adalah dusturuna. Al-Quran adalah sebuah panduan yang menyelamatkan diri kita dari kesesatan. Al-Quran adalah sebuah tuntunan yang mengarahkan kita harus kemana kita melangkah. Dan seseorang ketika ia sudah dekat dengan Al-Quran, ia akan mendapatkan kebahagiaan. Sayyid Qutb di dalam Muqaddimah fi Dhilalil Quran mengatakan, Al-hayatu fi Dhilalil Quran ni'matun. Ni'matun la ya'rifuha illa man dhaqaha. Ni'matun tarfa'ul umrah wa tubarikihi wa tuzakihi. Hidup bersama Al-Quran, hidup di bawah naungan Al-Quran adalah sebuah kenikmatan. Kenikmatan yang tidak diketahui kecuali oleh mereka-mereka yang telah merasakan nikmat tersebut. Nikmatun tarfa'ul umrah, kenikmatan yang akan mengangkat umur kita, menambah usia kita keberkahannya. Tubariki wa tuzakihi, memberikan berkah dalam hidup dan menyucikannya. Kalau hari ini kita masih belum dekat dengan Al-Quran, kalau hari ini kita masih sekedarnya saja berinteraksi dengan Al-Quran, maka berarti masih ada masalah pada diri kita. Masih ada masalah pada jiwa kita. Al-Quran belum menjadi pedoman. Al-Quran baru sekedar kitab suci yang kita baca. Al-Quran baru ayat-ayat yang dipajang, ayat-ayat yang dihias, menghiasi rumah kita. Berangkat dari apa yang disampaikan oleh Sayyid Qutb. Masyaallah muslimin, orang-orang yang telah dekat dengan Al-Quran Al-Karim, demi Allah, ia tidak akan pernah mau menggantikan kesibukannya dengan Al-Quran, kesibukannya dari Al-Quran dengan urusan apapun. Orang-orang yang sudah diinstal dalam hatinya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dalam fikirannya telah diinstal ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran menjadi panduan dalam hidupnya, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan. Akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan. Ada satu kisah yang menarik dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling dekat dengan Al-Quran. Sosok yang paling hebat interaksi dengan Al-Quran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling baik, dan ketika di Ramadan semakin lebih baik lagi. Para ahli tafsir mengatakan ajwad di sini adalah berbagai macam amal berupa sedekah dan baca Quran di dalamnya. Nabi ahlul Quran, ketika Nabi telah jadi ahlul Quran, ia tidak bisa digoyang, ia tidak bisa dialihkan. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum
mendapatkan kesusahan di dalam dakwahnya melalui kekerasan. Nabi terlebih dahulu ditawari dengan berbagai macam kenikmatan, tapi Al-Quran yang ada pada diri dia tidak menggoyahkan imannya, tidak menggoyahkan mental perjuangannya. Kafir Quraisy, para zu'ama datang kepada Nabi SAW menawarkan, "Ya Muhammad, in kunta turidu mimma ji'ta bihi malan, jama'na laka min amwalina. Wa ya Muhammad, in kunta turidu mimma ji'ta bihi nisaan ikhtarna laka ajmala nisa. Ya Muhammad, in kunta turidu mimma ji'ta bihi makanatan sawadna alaik sawadna alaika." Yang artinya, wahai Muhammad, kalau engkau menginginkan harta dari apa yang engkau kerjakan ini, jama'na laka min amwalina, kami akan kumpulkan semua harta kami, akan kami berikan kepadamu. Wahai Muhammad, wahai Muhammad, in kunta turidu nisaan, kalau engkau menginginkan wanita, menginginkan perempuan, ikhtarna laka ajmala nisa, akan kami pilih wanita paling cantik, akan kami persembahkan untuk jadi permaisurimu. Wahai Muhammad, wahai Muhammad, in kunta turidu mimma ji'ta bihi makanatan, kalau engkau menginginkan pangkat, kedudukan, jabatan, sawatnaka alaina, kami akan menjadikan engkau sebagai pemimpin kami. Syaratnya satu, hentikan perjuanganmu, hentikan dakwahmu. Tapi Nabi Muhammad SAW, seseorang yang telah terinstal Al-Quran di dalamnya, mengatakan, seandainya matahari ada di tangan kananku dan rembulan ada di tangan kiri, itu tak akan mampu menggoyahkan perjuanganku, keimananku. Lihat, seseorang yang sudah ada Quran di dalamnya tidak akan tergoda dengan berbagai macam kenikmatan dunia. Tidak mau digadaikan hanya sekedar harta, tidak mau digadaikan hanya sekedar wanita, ataupun kemudian kedudukan, pangkat dan jabatan. Inilah sosok yang Al-Quran menjadi panduan dalam hidupnya, bukan sekedar bacaan, bukan sekedar hiasan, bukan sekedar pajangan. Melalui bulan Ramadan ini, ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim untuk menyadarkan kembali betapa kita butuh kepada Al-Quran. Mungkin para ulama sampai mengatakan, inna hajatana ilal Quran akbaru min hajatina ila syarbi wa ta'am. Sesungguhnya kebutuhan kita kepada Al-Quran itu lebih besar daripada kebutuhan kita pada makan dan minum. Mengapa? Fa inna syarba wa ta'ama nahtaju fi kulli yawmin marra aw marratain. Karena makan dan minum kita hanya butuh sehari sekali atau dua kali saja. Fa innal Qur'an wa ma fihi, sedangkan Al-Quran dan apa yang ada di dalamnya, nahtajuhu fi kulli yaumin wa fi kulli hin. Kita butuh kepada Al-Quran dalam setiap waktu dan dalam setiap tempat. Kita tidak bisa terpisah dari Al-Quran Al-Karim. Al-Quran akan menyelamatkan kita, atau kemudian ketika kita jauh dari Al-Quran, kita akan tersengsarakan dengan urusan dunia. Momentum Yaumun Ma'al Quran adalah kesempatan bagi kita untuk menyadarkan diri kita. Momentum untuk mengingatkan kita kembali, mengingatkan diri kita yang barangkali lalai, mengingatkan diri kita yang barangkali sudah mulai lupa, seakan-akan waktu kita sudah begitu habis dengan urusan dunia kita. Seakan-akan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, urusan kita tidak selesai. Seakan-akan ketika kita ingin membaca Quran, nanti dapur kita kotor. Seakan-akan ketika kita ingin bermuamalah dengan Al-Quran, kerjaan kita terabaikan. Ini adalah sebuah peringatan buat kita semua melalui momentum ini. Barangkali tidak menyadarkan kita, tetapi mudah-mudahan bisa mengingatkan kita kembali bahwasanya betapa kita butuh kepada Al-Quran Al-Karim. Membaca Al-Quran adalah kebutuhan. Interaksi dengan Al-Quran adalah kebutuhan pribadi, kebutuhan ruh kita. Kebutuhan ruh. Karena Al-Quran adalah energi. Al-Quran adalah kekuatan. Sumber petunjuk yang menyelamatkan diri kita. Ketika seseorang mulai lemah, ketika seseorang mulai mengeluhkan urusan dunianya, maka sejatinya Al-Quranlah yang menguatkan. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran surah Syu'ara ayat 52, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ruh. Para mufassir mengatakan ruh yang dimaksud dalam ayat ini adalah Al-Quran Al-Karim. Al-Quran dalam satu waktu dibahasakan sebagai ruh, kekuatan. Wahai orang-orang yang merasa kuat,
kekuatan sejatinya adalah bukan pada fisik kita, bukan pada harta kita, bukan pada jabatan kita, tetapi kekuatan sejatinya adalah pada saat kita, roh kita diinstal dengan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Makanya tidak heran para orang-orang terdahulu itu dahsyat sekali perjuangannya. Tidak pernah merasa hebat di antara mereka, karena mereka sadar kekuatan bukan pada fisik mereka, kekuatan bukan pada tajamnya pikiran mereka, kekuatan bukan pada tingginya jabatan mereka, tapi bagaimana bisa merengkuh nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui kedekatan mereka dengan Al-Qur'an Al-Karim. Kita menyaksikan dalam sejarah cerita-cerita hebat bagaimana mereka menghadapi tantangan dunia mereka. Dan tidak secuil pun ada perasaan takut dengan tantangan-tantangan dunia. Tidak secuil pun hati mereka tergoda dengan urusan dunia. Bahkan kalaulah mereka boleh memilih antara dunia atau kenikmatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memilih taat kepada Allah. Ini orang-orang yang dibahasakan oleh Said Qutb tadi sebagai orang-orang yang hidupnya fi dhilalil Quran. Hidupnya di bawah naungan Al-Quran Al-Karim. Ramadan hendaknya menyadarkan kita, Yaumun Ma'al Quran ini sebagai sebuah peringatan buat kita semua, agar kita kembali kepada Al-Quran Al-Karim, menjadi Al-Quran sebagai sumber kekuatan kita. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan begitulah telah kami jadikan dan kami wahyukan kepada kalian ruh dari sisi kami. Ruh adalah kekuatan, sumber energi, sumber inspirasi. Al-Quran lah yang menjadikan sahabat dulu dahsyat perjuangannya, tidak takut dengan tantangan dan ujian. Al-Quran yang kemudian menjadikan mereka dalam sedikit mereka seakan-akan kuat, siap menghadapi besarnya kekuatan musuh ketika mencoba untuk kemudian menghalangi bagaimana Nabi SAW berdakwah bersama para sahabatnya. Nah, siapapun kita, ketika kita sudah merasa lelah dengan urusan dunia kita, yang sibuk berorganisasi, yang sibuk dengan kerjaan, yang sibuk dengan degangnya, ketika kita mulai jenuh, sesungguhnya sejatinya hiburan sejati kita adalah pada Al-Quran Al-Karim. Karena Al-Quran ini ruh yang memberikan energi kekuatan buat kita semua. Lebih dari sekedar ruh, dalam Al-Quran surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ke-89, Allah melegasikan bahwasanya Al-Quran ini bukan sekedar ruh kekuatan, tetapi juga sumber kebahagiaan. Dikatakan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmata wa busyra lil muslimin. Bukan sekedar huda wa rahmah, tapi Al-Quran adalah busyra. Apa arti busyra? Kabar gembira. Kabar gembira. Busyra liman ihtada bil Quran. Kabar gembira buat orang-orang yang mendapatkan petunjuk melalui Al-Quran Al-Karim. Hanya saja kita ini masih jauh dari Al-Quran. Masih belum dekat interaksi dengan Al-Quran. Karena kita belum tersadarkan betapa Al-Quran itu bukan sekedar buku bacaan, tapi Al-Quran adalah sebuah panduan. Al-Quran adalah sebuah panduan, bukan sekedar buku bacaan. Al-Quran adalah sebuah panduan, bukan sekedar hiasan. Ini yang harus menjadikan kesadaran buat kita semua. Lebih dari itu, Al-Quran bukan sekedar roh kekuatan. Al-Quran bukan sekedar petunjuk kebahagiaan. Tapi wallahi, Al-Quran itu yang nanti akan menentukan nasib baik atau buruk kita. Baiknya nasib kita bahkan bisa jadi ditentukan dengan sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran, dan buruknya nasib kita juga sejauh mana jauhnya kita dengan Al-Quran Al-Karim. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat sebagian manusia dengan Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan sebagian yang lainnya juga karena Al-Quran. Ini hadis Nabi SAW yang sehingga ulama mengatakan kullu syai'in mu'allaqun bil Qur'ani fa asbaha 'azima. Segala sesuatu manakala dekat dengan Al-Quran, manakala bersanding dengan Al-Quran, fa asbaha 'azima, ia akan menjadi sesuatu yang hebat, sesuatu yang mulia.
Sebaliknya, siapa saja yang jauh dari Al-Quran, ia akan hina dan menderita. Dan ternyata ucapan ini bukan sekedar kalimat biasa, tapi bisa dibuktikan dengan sejarah. Kita cek dalam sejarah kita, ikhwah sekalian. Kalau kita cek dalam sejarah, Al-Quran Allah turunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat. Siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril sebagai perantara Al-Quran digelari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Mengapa? Karena beliaulah yang mengantarkan Al-Quran. Dari malaikat Jibril, Al-Quran Allah turunkan kepada seorang nabi yang bernama Muhammad. Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar khairun nas, sebaik-baik manusia, bahkan khairu khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Ramadan menjadi khairu syuhur, sebaik-baik bulan. Al-Quran turun di dua kota suci Makkah dan Madinah. Hari ini kita saksikan bagaimana peradaban Makkah dan Madinah. Listriknya tak pernah padam, ekonomi terus mengalir. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Ramadan menjadi mulia. Bahkan Al-Quran turun di satu malam. Malam itu Allah takdirkan dari malam lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak ada satupun tempat, tidak ada satupun waktu, tidak ada satupun benda ataupun nyawa manusia ketika ia bersanding dengan Quran, ketika ia dekat dengan Quran, kecuali ia akan mulia, kecuali ia akan bahagia. Karena ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terbukti. Hari ini pun sama, kaidah itu belum berubah. Kaidah itu masih sama. Kalau hari ini kita dekat dengan Al-Quran Al-Karim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengantarkan bahagia pada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan perjuangan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguatkan pundak kita dalam meniti jalan perjuangan. Tapi sebaliknya, wa yadha'u bihi akharin, Allah akan menghinakan sebagian yang lainnya. Siapa saja yang jauh dari Al-Quran akan Allah hinakan. Silakan antum tadabburi surah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surah Thaha ayat 124. Thaha, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Artinya, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang jauh dari zikr. Kata para ahli tafsir, zikr di sini bermakna Al-Qur'an. Yang artinya siapa saja yang jauh dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, ia akan mendapatkan kehidupan yang sulit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Di dunia susah urusannya, karirnya macet, perdagangannya terhambat. Kenapa? Karena jauh dari Al-Quran, tidak mau baca Quran, tidak mau tadabburi Al-Quran, enggan berinteraksi dengan Al-Quran. Allah hinakan di dunia. Fa inna lahu ma'isyatan donka, hidupnya sempit padahal fisiknya kuat, pendidikannya bagus, pandangannya tajam, bahkan modalnya bisa jadi besar, tapi karena jauh dari Al-Quran tidak mendapatkan kemudahan dan ketenangan dalam hidupnya. Itu di dunia. Bagaimana di akhirat? Allah katakan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti akan dibangkitkan di akhirat dalam keadaan buta. Orang yang jauh dari Al-Quran, di akhirat ia tidak bisa menatap. Orang yang jauh dari Al-Quran, di akhirat ia tidak bisa melihat. Ia pun protes kepada Allah, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, ya Allah, padahal aku dulu di dunia bisa melihat. Allah pun menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Itu karena dulu datang ayat-ayat kami kepada engkau,
tapi engkau lupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Hari ini gentian kalian kami lupakan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu balasan buat siapa saja yang dekat ataupun jauh dari Al-Quran Al-Karim. Maka ini ikhwafillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui momentum Ramadan, melalui momentum Yaumun Ma'al Quran, yuk ingatkan diri kita yang sedang lalai. Sadarkan diri kita yang mungkin sedang lupa bahwasanya membaca Al-Quran adalah kebutuhan kita. Membaca Al-Quran adalah kebutuhan kita, bahkan kebutuhannya lebih daripada makan dan minum. Kalau kita menjadi lemas karena barangkali tidak makan dan minum, maka roh kita jauh lebih lemas manakala roh kita tidak diisi dengan Al-Quran Al-Karim. Kalau fisik kita lemah karena kita telat makan dan minum, maka jiwa kita juga lemah karena telat diinstal Al-Quran Al-Karim. Kalau fisik kita menjadi kuat dengan makan yang rutin dan minum yang rutin, maka roh kita, jiwa kita juga kuat manakala secara rutin diisi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Diisi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang menjadikan modal dan kekuatan besar kita dalam mencapai kehidupan ini. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an juga selanjutnya dikatakan oleh para ulama yu'athir khairan fil qulub. Al-Qur'an itu memberikan bekas kebaikan pada hati manusia. Bekas berupa ketenangan, bekas berupa stabilnya jiwa kita, bekas berupa ketahanan yang kuat, benteng, tidak mudah goyah, tidak mudah putus asa, tidak mudah cemas, tidak mudah pesimis, karena ada sesuatu yang menguatkan jiwa dan rohnya. Suatu ketika, ini zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang Baduy, orang Arab Baduy, yang mereka ini orang kampung, secara pengetahuan mungkin tidak jauh, tetapi penguasaan bahasa mereka lebih bersih, bahasa Arabnya lebih kuat. Suatu ketika orang Arab Baduy ini mendengar Nabi SAW membaca Quran. Nabi melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika mereka mendengar, mereka takjub. Karena mereka ini orang Baduy yang mengerti urusan bahasa beserta turunannya. Bagaimana bentuk syair, bagaimana bentuk lantunan-lantunan yang indah. Dia tahu sampai ke tingkatnya, atau dalam bahasa Arab ngerti ilmu balaghah. Balaghah itu tatanan bahasa Arab untuk menjadikan bahasa Arab kita lebih rapih, lebih indah, lebih enak didengar, lebih sastrawi. Orang-orang itu mengerti. Tapi suatu ketika mendengar ayat Allah dibacakan oleh Nabi SAW, mereka pun mengatakan, wallahi ma huwa bisy'ri wala bisihri wala bil kahana. Demi Allah, apa yang kami dengar. Kalimat demi Allah ini adalah kalimat sumpah yang biasa disebut oleh orang-orang Arab, baik muslim ataupun non-muslim. Wallahi ma huwa bisy'ri wala bisihri wala bil kahana. Demi Tuhan, apa yang kita dengar ini dia pasti bukan syair, dia pasti bukan sihir, dan dia juga bukan ayat-ayat jampi-jampi perdukunan. Karena nggak mungkin kata mereka orang Arab Baduy, ada orang yang bisa mampu membuat syair seindah ini, ada orang yang bisa membuat ayat-ayat seunik ini. Wallahi la qaulul ladzi sami'tu minhu naba'un azim.
Dan apa yang kita dengar dari yang dibacakan oleh Muhammad adalah sebuah kabar yang sangat besar. Artinya, ikhwafillah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Arab Badui yang masih netral. Arab Badui yang tidak punya kepentingan untuk menilai, ketika mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, menyaksikan dengan kesungguhan, bahkan bersumpah bahwasanya apa yang mereka dengar itu pasti bukan buatan manusia. Nabaun azim, kabar yang sangat besar yang memberikan ketenangan dalam jiwa. Inilah Al-Quran Al-Karim. Kalau kita membutuhkan kebahagiaan, sejatinya bukan dengan jalan-jalan. Kalau kita sedang cemas, sejatinya hiburannya bukan dengan kemudian kita menikmati musik. Karena ketenangan, kebahagiaan yang benar, yang hakiki ada di sekitar kita. Ada di hadapan kita. Barangkali ada di genggaman kita karena handphone kita hari ini rata-rata sudah terinstall Al-Quran di dalamnya. Betul atau tidak? Ada nggak di sini handphonenya yang tidak terinstall Al-Quran? Rata-rata terinstall semua. Kalaupun ada yang tidak terinstall, mungkin hanya 1 atau 2 saja. Ikhwas sekalian, demi Allah, tidak ada jawaban di hadap Allah nanti, di hadapan Allah kelak, ketika kita belum dekat dengan Quran, masih jauh bacaan Al-Quran kita dari standar. Ketika Allah bertanya kepada kita, untuk apa waktu dihabiskan? Kenapa tidak membaca Al-Quran? Kenapa tidak berinteraksi dengan Al-Quran? Demi Allah, tidak ada alasan kita di depan Allah. Ketika kita tidak bisa belajar Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran, banyak guru ngaji di sekitar kita. Ketika kita beralasan tidak ada Al-Quran, ada handphone yang terinstall di sekitar kita. Demi Allah, kehidupan kita hari ini kehidupan yang mudah untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Problemnya bukan pada waktu kita. Problemnya bukan pada kesehatan kita. Tapi problemnya adalah kepada kesadaran kita. Kalau kesadaran kita telah tumbuh, dalam hati kita sudah sadar betapa Al-Quran sesuatu yang sangat kita butuhkan, maka kita nggak mau berpisah dengannya walaupun sesaat saja. Tapi kalau kita masih jauh dari hati yang bersih, ada pikiran yang kotor, wallahi memang itulah yang menjadi penghalang. Karena kita sering menganalogikan membaca Al-Quran itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bersih saja. Allah pun menegaskan dalam Al-Quran, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa memegang Al-Quran, tidak ada yang bisa memegang Al-Quran illal mutahharun, kecuali yang suci. Apa makna ayat ini? Maknanya adalah secara zahir tidak bisa memegang Al-Quran kecuali kita dalam keadaan berwudu. Wanita yang haid tidak boleh memegang Al-Quran. Laki-laki yang junub tidak boleh memegang Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun, itu makna yang pertama secara hissi, secara zahir. Yang kedua secara maknawi, la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang bisa memegangnya kecuali yang bersih. Tidak ada yang bisa menjadi ahlul Quran, tidak ada yang bisa menjadi sahabat Al-Quran kecuali telah bersih hatinya, bersih jiwanya dari maksiat dan dosa. Semakin giat kita melaksanakan ketaatan, semakin mudah kita membaca Al-Quran. Tapi semakin jauh kita dari ketaatan, semakin dekat kita dengan zina dan kemaksiatan, maka semakin sulit kita berinteraksi dengan Al-Quran. Silakan dicoba, dipraktekkan saja kalau tidak percaya. Dan ini ungkapan para ulama sudah begitu dahsyat. Ungkapan ulama begitu dahsyat, peringatan buat kita semua. Tinggal kita mau mengambil pelajaran atau tidak. Tinggal kita sadar atau tidak dengan peringatan ini. Semestinya kita sadar
Semestinya kita tersentuh, tergerakkan untuk kita tidak berhenti membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati sudah bersih, nanti baru mudah kita baca Al-Quran Al-Karim. Kalau hati kita telah tenang, maka nanti kita tidak akan mau berpisah dengan membaca Al-Quran Al-Karim. Dan inilah yang dialami oleh para sahabat dan orang-orang yang termulia terdahulu. Di antaranya apa yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, yang mana mereka mengatakan, lau tahirat qulubuna masyabi'na min kalamillah. Kalau saja hati kita bersih, kalau saja hati kita jernih, masyabi'na min kalamillah, kita tak akan pernah kenyang, nggak akan pernah puas dari membaca ayat-ayat Allah. Tapi kalau sedikit saja udah capek, sedikit ada jenuh, yang masalah adalah hati kita belum bersih. Karena Utsman mengatakan, lau tahurat qulubuna masyabi'na min kalamillah. Kalau saja hati kita bersih, kalau saja jiwa kita suci, nggak akan pernah puas, nggak akan pernah kenyang, pengennya pengen lagi dan lagi. Sehingga Utsman mengatakan, wa inni la akrahu, sesungguhnya aku sangat membenci an ya'tiya alayya yaumun, ketika satu hari datang kepadaku, ma'anzuru fil mushaf, tetapi mataku tidak menatap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb. Sampai begitu, sampai nangis, sampai sedih. Kalau misalkan ada satu hari saja tidak membaca ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Itu Utsman bin Affan, orang yang paling dahsyat. Kesibukannya di atas rata-rata kebanyakan manusia. Dan nggak mau ada satu hari berlalu tapi matanya tidak menatap Al-Quran Al-Karim. Bagaimana dengan kita? Apakah kita merasakan yang sama? Apakah kita menangis ketika kita belum khatam Quran selama 1 bulan di luar Ramadan? Atau ketika kita tidak menghatamkan Al-Quran 1 bulan di luar Ramadan, hati kita biasa saja, hati kita tidak resah, hati kita tidak gelisah, ada masalah. Berarti kotornya hati kita, berarti kotornya pikiran kita, kotornya jiwa kita. Bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita, akan mudah kita berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Sahabat lain misalkan Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid itu kita ketahui sebagai seorang mujahid, betul atau tidak? Seorang pejuang, kerjaannya jihad, berperang. Sebaik-baik amal adalah jihad. Itu dilakukan oleh Khalid. Tetapi ada beberapa hari yang Khalid sibuk dengan jihad, interaksi dia dengan Al-Quran berkurang. Mohon maaf, berkurang, bukan hilang. Karena dia sibuk berperang, interaksi dengan Al-Quran berkurang. Nangis Khalid, nangis dia, nangis sejadi-jadinya, bagaikan seseorang yang ditinggalkan